Hai Bunda, apa kabar? Perkenalkan, saya Zika Zakia sebagai Managing Editor dari haibunda.com. Untuk siang ini kita akan mengadakan Instagram Live bersama dengan Dr. Teresia Citra Ningtyas, MWH PhD SPKJ, yang merupakan penulis buku dari Self Love. Kenapa sih kita ngomongin self love? Self love itu adalah kecintaan atau menempatkan diri dalam posisi yang nyaman, mencintai dan menyayangi diri sendiri. Mungkin Bunda ada yang bertanya, buat apa sih kita melakukan self love? Apakah itu namanya narsistik? Atau apakah seorang ibu boleh menempatkan kepentingan dirinya dibanding kepentingan keluarganya? Itulah gunanya kita bertanya kepada Dokter Citra. Sebelumnya kita panggil dulu ya, Dokter Citra. Dokter Citra, apakah sudah bisa bergabung bersama kami? Dokter Citra, kita coba panggil Dokter Citra. Belum ya. Dokter Citra ini adalah penulis self love books. Self love books ini kalau kita lihat terdiri dari beberapa Hai, penulis wanita. Sudah ada. Halo Dokter Citra, apa kabar? baik, apa kabar juga? Sehat, terima kasih. Dokter, terima kasih sudah Syukurlah. bergabung. Iya, sama-sama. Oke, Dok, Senang bisa silakan. gabung di sini. Iya, Dokter, silahkan Iya, perkenalkan diri dan kreditasi dengan pembaca kami. Silahkan, Dok. oke. Jadi saya dokter spesialis kedokteran jiwa ya. Kalau orang bilangnya psikiater dari UI. Terus dulu sebelum saya ngambil spesialis kedokteran jiwa, saya ngambil master in women's health, jadi kesehatan perempuan. Jadi Oke. nyambung ya dengan apa yang kita bicarakan Mm-mm. hari ini. Terus Oke. setelah itu saya sempat PhD dalam bidang kesehatan jiwa juga, tapi melihat bencana. Jadi kita melihat bagaimana Oke. orang-orang tuh bisa kuat ya, dan juga Mm-mm. ya menghadapi berbagai macam kesulitan. Jadi saya sempat di Mm-mm. situ di meneliti ke sana. Nah, Oke. selain itu saya Mm-mm. juga edukator PRH. Untuk yang Mm. belum tahu PRH, PRH itu singkatan dari bahasa Prancis ya. Namanya Oke. Personality and Human Relations kalau bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, itu bentuk pengembangan diri sebetulnya. Karena dulu Oh, saya I ikut sebagai see. peserta, sebetulnya ceritanya saya dari waktu Mm. mahasiswa ikut sebagai peserta. Terus saya Mm-mm. akhirnya udah menjadi dokter spesialis kedokteran jiwa, tapi belum nemu yang Oh, membantu orang untuk mengembangkan diri ya. Karena kan orang oke. butuhnya bukan cuma kalau misalnya memang ada keluhan atau apa ya, tapi kan kepingin Mm. berkembang. Gimana sih caranya Oke. mengenal diri, berkembangkan diri itu? Nah, lewat PRH itu. Nah, Oke. terus kemudian saya sama teman-teman Mm. nih Mm. eh, eh, kemarin ini bikin buku. Sorry nih goyang-goyang ya. Ininya mudah-mudahan nggak mengganggu para eh, penonton. Jadi kita akhirnya bikin buku sama-sama nih. Makanya yang hari ini jadi topik Self love pembicaraan ini karena ya. kita bicara tentang buku ini ya. Kita bicara Mm. tentang self love. Ternyata perlu banget ya. Jadi ternyata Oke. bukan hanya saya eh, ketika di klinik gitu ya, menangani orang-orang yang mengalami kesulitan untuk memperhatikan dirinya sendiri, tapi di Mm. masyarakat secara umum. Karena kan kita apalagi ibu-ibu ya, hai Mm. bunda nih ya, cocok banget, kita terbiasa untuk memperhatikan orang lain. Sedemikian memperhatikannya sampai Mm. kita nggak inget untuk memperhatikan diri kita sendiri. Dan Oke. jadinya kita belajar di sini bahwa self love itu nggak berarti bahwa kita tadi ya seperti itu narsis atau egois, enggak. Tapi Mm. seperti kalau kita di pesawat, kalau Mm. ada masker oksigen kita mesti pasang dulu. Kita Oke. pasang dulu nggak berarti bahwa kita nggak peduli tentang orang lain, justru karena kita peduli. Karena kita perlu bisa memperhatikan diri sendiri sebelum bisa memperhatikan orang lain. Kalau kitanya sendiri pingsan, Mm. ya jadi kita nggak bisa bantuin orang lain sama sekali ya jadinya ya. Jadi sebetulnya Jadi seperti kalau itu. kalau dikonsepin sederhananya apa sih itu self love dan kenapa sih seseorang terutama wanita ya dok harus bisa belajar mencintai dirinya sendiri? Jadi yang sering terjadi adalah terutama pada perempuan ya kita berharap orang lain mencintai kita. Karena kita mencintai orang lain, terus orang lain mencintai kita. Tapi kadang-kadang nggak jalan tuh, nggak jalan kadang-kadang Hmm, karena oke. um, apa namanya?
ternyata akhirnya kita bukannya memberi tanpa bukan bukannya dengan pamrih ya, tapi jadinya jadi nggak leluasa ya, nggak lega gitu ketika memberikan. Nah, jadi self love itu basisnya adalah ketika kita merasakan cinta dalam diri kita, itu Oke. membantu kita untuk merawat diri kita dan berbagi pada orang lain. Jadi self love itu Hmm. artinya adalah love within ourselves sebetulnya. Jadi not just Cinta dalam diri love kita. towards Oke. ourselves, tapi love within ourselves, dari dalam diri kita, yang terus Hmm. akhirnya bisa mengalir. Nah, dengan begitu jadi ketika kita pun memberi ke orang lain, itu kayak rasanya udah puas dalam diri kita gitu. Jadi bukan Oke. lagi kayak, oh saya kan udah merhatiin kamu, kok kamu nggak merhatiin saya sih? Nah, Hmm. itu yang Hmm. yang sering Ada kali, pamrihnya ya dok ya itu ya. jadi sebetulnya bukan pamrih Hmm. mungkin, tapi kayak ya kita semua butuh ya. Kita kan semua Hmm. butuh ya, butuh diperhatikan, butuh disayang itu memang butuh. Tetapi ketika kita bisa separuhnya memenuhi kebutuhan itu sendiri, jadi kita nggak meminta dari orang lain. Sebetulnya itu, Oh, ya, baik. Jadi itu lebih konsep ke dasar. lebih ke penerimaan diri ya, Dok ya. Kita Hmm, menerima diri kita apa adanya, cintai diri kita apa adanya. Dengan begitu, eh, kita akan terasa terpenuhi dan bisa mencintai orang lain dengan lebih baik. Apakah seperti itu, Dok? ya semacam seperti itu, betul banget. Oke. Bagaimana dengan ibu-ibu ya? Mungkin uh, saya pernah ada kasus di mana ada salah satu squad kita bercerita dia tidak bisa melihat dirinya di depan cermin sehabis melahirkan. Ada rasa, oh Oh, jadi dia begitu bencinya melihat diri dia di depan cermin, dia ngerasa dia jelek banget gitu. Nah, bagaimana kasihan ya. kenapa rasa benci dan bukan self love ini kenapa ibu yang baru melahirkan rentan tidak bisa menjalankan self love pada dirinya sendiri. Ya, mungkin agak kompleks karena kalau ketika habis melahirkan ada yang namanya baby blues ya. Ada Hmm. yang namanya postnatal depression misalnya. Hmm. Jadi memang ada faktor-faktor hormonal juga, faktor-faktor fisik. Hmm. Dan terutama untuk ibu yang baru kali ya, yang pertama itu juga penyesuaian diri terhadap identitas yang baru, ya tadi Hmm. perubahan pada tubuh. Jadi memang banyak sekali faktornya ya. Hmm. Jadi faktor-faktor biologis itu tetap harus kita perhatikan juga. Jadi artinya Oke. ya kalau misalnya memang itu berkaitan dengan faktor biologis yang perlu ditangani ya kita mesti lihat ke situ juga ya. Hmm. Memang butuh waktu, butuh proses penyesuaian dan lain-lain. Tapi ketika kita minimal memberikan ruang bahwa oh iya ya, ini adalah fase yang tidak selalu mudah, kita butuh Hmm. untuk bisa menyesuaikan diri dan untuk itu kita mau coba lah ya, kita mau coba memberikan self love ini. Nah, Hmm. akhirnya paling enggak kita memberikan ruang untuk diri kita untuk merawat diri. Itu penting banget. Oke. Ya, penting banget. Oke. Ini ada lagi Banyak yang lagi juga bertanya. ini ya standar-standar ya. Oh, jadi ibu harus begini, harus begini. Nah, itu juga tuh. Itu Hmm, bikin beban ya, beban kewajiban emosional, dari. beban mental. Iya, Oke, oke. Ini kita mulai ke pertanyaannya, Dok. Ada dari boleh pembaca boleh. kami. Saya Namanya mau dari coba Bunda nih, sorry nih, Susanti kalau Eti. diputer bisa nggak ya? Karena kan saya biasanya nggak pakai ini, makanya jadi harus dipegangin karena dia nggak bisa berdiri. Oke. Jadi Aku bacain ya, bisa Dok nggak? ya, pertanyaannya. Nggak bisa ya, jadinya jadi miring ya. Nggak Eh, bisa. Oke. Dok, Ya ya, silakan silakan. pertanyaan dari Bunda Susanti Eti. Siang Bu, bagaimana menangani rasa bersalah kepada anak ketika kita kerja capek dan terkadang stres, butuh me time. Tapi di sisi Hmm, lain butuh istirahat dan me time. Apa anak dititip ke daycare? Terima kasih Bu. Gimana nih menangani rasa oh, bersalah kepada anak? oke. Ini sering ya. Ini banyak Hmm. yang mengalami seperti ini. Em, yang pertama adalah quality time dengan anak. Jadi kita Hmm. kita tetap ketika kita udah punya quality time itu momen-momen yang penting yang berharga sama anak itu mengurangi juga rasa bersalah kita. Jadi misalnya Oke. misalnya saya Hmm. punya anak dua ya, yang satu itu suka mini golf. Jadi nanti kita akan meluangkan waktu tuh ngedate berdua ibaratnya ya play date Hmm. gitu ya special day Hmm. kita golf gitu mini golf sama dia yang dia Hmm. suka. Yang satu lagi dia agak lebih science gitu, dia suka ke museum gitu misalnya. Oke, nanti saya akan berdua sama dia pergi ke museum gitu. Jadi itu membantu. Jadi kita bisa betul-betul menyediakan si quality.
Nah, jadi dengan begitu kita juga lebih Oke. bisa meluangkan untuk diri kita. Jadi kadang-kadang kita gitu, kita set dulu, nanti kita ini ya, kita berdua nih kita jalan-jalan ngapain gitu. Nah, jadi ketika Hmm. ada waktu yang terus kita luangkan untuk diri kita, nggak apa-apa gitu. Nggak Oke. menjadi satu apa ya, jadi harus semua diberikan, nggak juga gitu. Karena udah dialokasikan. Oke. Dan Oke. alokasikan itu satu. Terus komunikasi ya, kualitas komunikasi. Jadi ketika kita bisa bilang gitu, kita bisa bilang, oh ya, saya pengen banget nih sama kamu, tapi Mm-mm. saat ini istirahat dulu ya sebentar ya. Jadi bagaimana cara menyampaikannya yang tidak menolak ya, reject. Kan yang paling menyakitkan buat anak itu kan ketika merasa tidak diinginkan, tidak dikehendaki, Oh, rejected oke. gitu ya. Nah, Oh, itu kan membuat kita juga akan merasa bersalah kan, karena kita tidak mau melakukan itu. Tapi kalau kita sudah ada caranya untuk menyampaikan, caranya untuk mengkomunikasikan, alokasinya, jadi beda. Nah, oke. itu yang perlu kita planning juga kali ya, supaya bisa melakukan itu. Oke. Oke, Dok, bagaimana sih membedakan antara self love dengan egoisme? Karena kadang ada sebagian orang yang berpikir ketika kita mengutamakan kebahagiaan diri kita, maka sebagai perempuan itu adalah sesuatu hal yang egois. Apa sih Dok perbedaan mendasar antara self love dengan egois? Ya, seperti tadi saya berikan contoh Mm-mm. masker oksigen ya. Saya bikin contoh Mm-mm. gitu. Tidak ada orang yang akan menganggap orang yang Mm-mm. menggunakan masker oksigen terlebih dahulu di pesawat egois. Ih, egois Mm, banget oke, sih. oke. Anaknya belum dipakein masker oksigen, dia udah pakein dulu. Enggak, kenapa? Karena kita diberitahu ya kan, Mm-mm. pakai duluan. Kita kita diberi permission ini. Nah, kadang-kadang kita mesti berikan permission kepada diri kita ini. Ya, sama gitu. Misalnya Oke. katakan kita kita makan, apakah Mm-mm. berarti kita egois karena kita makan? Gitu. Ya, nggak juga kan? Nggak berarti bahwa kita nggak kasih anak kita makan. Mm-mm. Apakah berarti kalau misalnya kita makan, kita hanya harus pokoknya anak kita aja yang makan, suami kita aja yang makan, Mm. keluarga kita yang makan, kita nggak Oke, usah makan kan? oke. Nggak juga ya. Nah, itu sama Hmm. ternyata. Waktu, perhatian itu sama seperti itu. Tenaga, Oke. ya kita bisa alokasikan seperti kita mengalokasikan itu. Jadi bahkan saya, kalau saya sama dokter nih ya, saya suka bilang, Hmm. eh, pasien pasienmu yang satu itu udah kamu periksa belum? Ya, Hmm. pasien yang itu tuh yang hanya kamu yang bisa kasih makan, yang kasih apa Oh, oke. istirahat. Kenapa? Karena seringkali kan jadi terbengkalai ya. Tapi kita Hmm. mau nggak nih ke dokter yang wah dirinya sendiri nggak makan, nggak Hmm. tidur karena ngurusin orang lain. Hmm. Kita juga aduh riskan dong, ya kan? Ya kita Oke, mau dia oke. juga bisa merawat dirinya. Sama ternyata. Nah, kepada ibu-ibu itu Hmm. kita nggak mau menganaktirikan diri kita ya. Jadi Oh, ibaratnya kalau jangan oke kita punya list mengaktifkan anggota kita. keluarga nih, jangan lupa loh yang anggota keluarga yang satu itu yang bisa mandiin, Hmm. yang bisa kasih makan, yang bisa suruh tidur itu cuma kita, ya, Oke, ya oke. kan? Sehingga ketika kita mengingat itu, jadi nggak berarti bahwa kita egois karena kita nggak yang terus bilang pokoknya saya aja yang ada di daftar, orang Hmm. lain nggak Oke, masuk daftar oke. kan nggak gitu sama Iya, sekali oke. ya. Tetapi Baik, baik, jangan baik. lupa yang satu itu masuk ke daftar. Sebetulnya itu maksudnya. Oke. Eh, kan sepertinya kalau misalnya kita bicarakan ini kepada ibu yang baru punya baby atau ibu yang sudah memiliki beberapa anak, mungkin ada kesan bahwa saya nggak berani kalau saya mengutamakan diri saya. Terus itu kalau sedangkan mereka untuk memulai self love itu agak bingung langkah pertamanya apa? Apa sih Dok langkah pertama yang harus dilakukan ketika kita mau mulai mengembrace diri kita sendiri? Oke, eh oke. Di dalam buku ini kita menggunakan beberapa latihan-latihan. Jadi sebetulnya untuk embrace diri itu memang proses ya. Jadi jadi langkah pertamanya adalah tarik nafas. Oh, Sederhana ya, tapi mm, ternyata ya. ngaruh banget. Kita kadang-kadang lupa loh Hmm, tarik nafas. oke, Ya, breathe. Ya, oke, mengambil nafas terus kembali kepada diri gitu. Ya, ternyata oke. yang bisa memberikan nafas itu cuma kita. Dan kita Hmm, perlu perlu memberikan nafas itu. Ya. hmm, Nah, dari situ kita mulai nih. Terus mulai dari situ kita mulai mengenal yang dirasa sama saya saat ini apa ya? Itu aja dulu. hmm, Karena kan kita kalau oke, misalnya ketika mau orang lain kita tanyakan gimana gitu kan. Kita peduli dengan perasaan orang lain. Nah, kita oke, perhatiin nggak perasaan kita sendiri. Nah, kita mulai dari situ saja.
Jadi, Oke, hmm, prosesnya mungkin adalah mengenal. Jadi bukan oke. langsung, oh ya, saya harus memberikan ini kepada saya. Kalau kita nggak kenal, maka tak sayang. Oh, Ya, jadi jadi, kenalan nah, dulu ya. Take time kan ber- berarti mesti meluangkan waktu dong oke, kalau misalnya kita mau kenalan ya. oke. Nah, banyak banyak teknik nanti menulis dan lain-lain. Kalau lihat di website saya Mhm, drcitra.wicaksana.org. Nah, itu ada tuh mhm, ada video-video yang kayak mhm. mengolah napas tadi itu ya. Ada informasi-informasi juga. Jadi supaya penonton bisa cari informasi lebih lanjut ya kalau mau ya. Tadi Baik. drcitra.wicaksana.org. Ini Iya tuh, ada ada yang bilang bener, tarik napas aja seadanya tuh. ya bunganya Aduh. namanya juga lagi mungkin Oh, lagi oh, hektik sibuk ya. punya Saya tadi sebelum ibu IG rumah live tangga. lagi masak, Mm-mm. bikin top. Oh, aduh, bau bawang. Ya, itu kan ibu-ibu memang begitu ya, Ya, jadi kalau kehidupan misalkan kita ya. tadi kan dokter bilang bahwa harus bisa mengenal diri kita. Memangnya sampai kita menjadi ibu pun terkadang kita belum mengenal diri kita sendiri. Ya, kenyataannya mengenal diri itu proses seumur hidup Oh, ya. baik. Jadi kan nggak kayak, oh ya saya udah tahu, ya udah saya udah tahu ya gitu. Kan nggak juga Hmm, ya. Sama seperti oke. kayak, oke anak kita bertumbuh. Ternyata orang dewasa juga bisa bertumbuh loh. Dan bisa Oh, baik. bisa stagnan juga jadi nggak bertumbuh. Jadi sebetulnya Oke. mengenal diri itu mengizinkan diri kita untuk bertumbuh. Untuk Nah, jadi bertumbuh. makanya kalau saya memang ya di PRH itu antara lain kita belajar seperti itu ya. Jadi misalnya kita punya workshop namanya Who Am I? Hmm, Who am I ya? Kalau kita UMI. pikir, oh ini kadang-kadang ada yang ya buat anak-anak SMP gitu pikirnya ya. Tapi ternyata enggak. Ternyata yang ikut Hmm. itu ada yang sampai 60-an tahun. Oh, Ada baik. seorang ibu yang sudah punya cucu ya, Hmm. yang sudah menjadi guru yoga yang cukup menikmati hidupnya lah ya. Hmm. Tapi dia ikut dan bukan berarti dia nggak kenal ya, nggak berarti bahwa kita sama sekali Hmm. nol gitu, nggak juga seperti itu. Tapi ternyata we can always discover more. Kita selalu bisa menemukan hal baru tentang diri kita. Jadi dari Oke. situ terus dia menemukan, oh ternyata saya punya nih yoga saya sendiri. Yoga yang Oh, membantu para perempuan untuk mengenal tubuhnya. Tadi kita bicara hmm. tentang itu tubuh, ya Hmm. bagaimana kita bisa mencintai tubuh kita mulai dari situ, ya Oke. dengan gerakan, dengan apa, mengenal dirinya, terus bertumbuh melalui itu. Nah dia menemukan Oke. seperti itu, ya. Berarti Ada seorang untuk ibu lain yang hmm. kehilangan suaminya, ya, terus dia Hmm. bingung mau ngapain, ya, terus dia ikut UMI, ternyata dia menemukan bahwa selama ini dia masak untuk keluarganya, tapi masakannya dia tuh enak dan ternyata bisa Oh, dinikmati lebih dari sekedar keluarga. Jadi akhirnya dia buka oh, baik. catering. Nah itu macam seperti itu ya. Jadi banyak orang yang menemukan banyak hal tentang dirinya ya, yang cocok Oh, sekali dengan ya para bunda ya, yang hmm. nggak berarti bahwa kita nggak kenal sama sekali, tetapi ternyata Hmm. ada yang lebih luas, ada yang lebih dari itu. Sama saya juga Oke. dulu ikut sebagai peserta. Saya dulu ikut sebagai peserta Hmm. di PRH itu ya pertama kali saya ikut. Saya juga yang waktu saya pernah mau mikir nih, saya ambil spesialis apa ya gitu. Ya pikirannya kayak gitu kan. Oh iya deh, UMI deh gitu kan. Oh iya, biar tahu nih spesialis apa segala macam. Ternyata PR saya di dunia adalah untuk menjadi diri saya sendiri. Dan diri saya Oh, lebih dari sekedar profesi. Ya, oh, ternyata baik. kita lebih sekedar seorang ibu, lebih dari sekedar seorang istri, lebih dari seorang uh, uh, pekerja atau pengusaha atau mungkin apapun apa yang kita karya kita ya, Oke, oke, anggota keluarga, oke. kita cuma ada satu kita di seluruh dunia. Jadi yang bisa ngembangin Oke, cuma kita oke. doang, ya kan? Yang bisa kenal, paling kenal cuma kita doang. Jadi itu kita belajar. Ternyata ada teknik-tekniknya ya untuk mengenal Oke, diri. Dok, ini kita juga sampaikan kepada para bunda, kalau misalkan mau bertanya, silahkan di kolom komentar mengenai self-love. Kalau ada bunda yang menanya apa itu self-love, bagaimana cara agar saya bisa self-love, atau apakah self-love itu bisa dilakukan dengan membagi cinta kepada keluarga. Nah, Hmm. itu gimana dok? Bisa nggak? Kita self-love kita adalah dengan cara berbagi kasih kepada orang-orang terdekat. Mungkinkah itu dok? Pada akhirnya memang iya. Pada akhirnya memang Hmm. iya, tapi yang seperti tadi saya bilang, bagaimana kita memastikan bahwa awalnya itu datang dari cinta yang ada di dalam diri kita yang mengalir Oke. kepada kita dan kepada orang lain. Hmm. Karena seringkali yang terjadi pada keluarga adalah kita kayak ada di luar diri kita gitu.
Jadi kayak kita nggak dari Hmm. dalam nih, tapi dari luar kita terus akhirnya kita secara tidak sadar berusaha mengisi dari luar ke dalam. Nah, ketika kita Oh, berusaha mengisi dari luar ke dalam nggak jadi, nggak jalan mengisi dari ternyata. mengisi dari luar itu yang saya tangkap kalau zaman sekarang ini kayak dari postingan Instagram dapat likes ngerasa senang gitu ya dok ya, Bisa banget tuh ngerasa kayak gitu. ada afirmasi positif dari luar. Oke. Hmm, Terus eh, nah, di keluarga kenapa juga bisa self kayak gitu kan, kadang-kadang. benar. Kenapa self love itu baru baru hype saat ini ya dok? Apakah karena memang tekanan masyarakat sekarang yang menginginkan kita selalu tampak sebagai ibu yang sempurna sehingga membuat kita stres di dalam atau bagaimana dok? Mungkin proses pengembangan kesadaran masyarakat juga ya. Hmm. Kita kita makin lama makin berkembang loh. Hmm. Waktu saya pertama kali jadi dokter, Hmm. itu eh, tempat kerja saya yang pertama adalah di Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Oh, baik. Jangankan self love. Pada saat itu, kekerasan dalam rumah tangga pun belum dikenal. Bayangkan, ya. Hmm. Oke. Dan saya pernah tinggal di semacam perkampungan lah ya di luar kota Hmm. Jakarta, di mana saya ikut tuh sama arisan ibu-ibu ya, kita ikut Hmm. sama-sama ya, bersama di lingkungan itu. Terus suatu pagi ibu-ibu itu sedang tertawa-tawa gitu ya, bicara satu sama Hmm. lain terus bilang, oh iya tuh si ibu itu baru dapat sarapan gitu. Hah? Hmm. Apa yang dimaksud gitu kan? Ternyata Hmm. anaknya jatuh lalu dia dipukul oleh suami karena dia Oh, dianggap kok sampai nggak anaknya salah jatuh. dia. Padahal kan ya bisa dibalik juga ya, ayahnya juga bersama-sama bertanggung jawab untuk ngurusin anaknya ya. Kok malah justru Hmm. memukul Mukul istrinya, itu kan ibunya. ya ya seperti itu ya. Hmm. Terus ketika mereka bicara gitu terus mereka tanya gitu, ya Hmm. kenapa gitu, Mbak Citra nggak pernah dapat sarapan? Oh enggak. Hmm. Dan saya tidak akan ada di sini kalau misalnya seperti itu. Buat mereka sesuatu banget loh. Jangankan sampai self love ya, Oh, jangankan sampai merawat diri sendiri, tapi diri sendiri. bahwa dianggap bahwa orang lain boleh untuk menyakiti mereka itu kan, Oh, itu sedih sekali ya. Jadi, nah kita ya. jadi sebenarnya sedang berkembang bahwa ternyata, saya itu berharga juga ya. Saya Hmm. layak untuk diperlakukan dengan baik. Ternyata saya juga boleh loh memperlakukan diri saya dengan baik gitu. Ya, Oh, baik, jadi baik, ini baik. satu proses kesadaran kalau menurut saya. Ya, jadi Hmm. sesuatu yang Oke. baik sebetulnya di masyarakat kita ya. Makin lama makin mengenali bahwa Hmm. setiap setiap orang patut untuk sama. Sebetulnya kita sama-sama menghargai. Gak berarti bahwa kita lebih dari orang lain. Self love bukan seperti itu. Oke, benar sekali. Oke, kita kembali baca komentar dari kolom ibu dari pembaca ya, Dok. Ini dari Bunda Elri Karosanti. Saking sibuknya dengan rutinitas sampai nggak punya hobi. Iri sama orang-orang yang punya hobi. Nah, bagaimana dengan sikap iri ini, Dok? Apakah ini sesuatu yang mengganjal seseorang untuk self love karena ada iri ingin menjadi seseorang? Ataukah memang ya ini sebenarnya baik karena jadi pemicu dia untuk melakukan suatu hal? Mana nih dok yang baik? Mungkin kalau saya sebetulnya ini sebuah aspirasi ya. Hmm. Aspirasi. Kita Oke. tergerak. Saya ingin juga nih meluangkan waktu Oh, untuk diri saya. Saya ingin nih oke. melakukan sesuatu yang saya sukai. Ya boleh, boleh banget Hmm. ya. Boleh Jadi Bunda, nggak usah Bunda kita ngelihat ke Elrika orang Rosanti. lainnya, ya. Mm-mm. Tapi kitanya pengen ngapain itu aja. Kita mulai dari situ. Oke. Ya. Karena kalau saat ini berarti ngelihatnya keluar, ya, ngelihatnya keluar. Hmm. Dan selama kita ngelihat keluar, akan selalu ada sih orang lain Yang ngapain lebih. atau apa kita Oh, pengen, selalu ada ya. Tapi mm-mm. kita self love itu antara lain adalah proses untuk melihat ke dalam. Dan Hmm. ini sebetulnya Oke. bisa mulai dari situ. Bisa mulai dari, oh ya oke, awalnya tergerak dari orang lain. Tapi Hmm. ternyata dari situ kita ngeliat ke dalam lagi. Dan dari Oke. dalam akhirnya apa nih yang sebetulnya disukai? Coba ya, coba kita mulai cari. Coba Hmm. kita luangkan waktu di sela-sela rutinitas itu ya. Dan bahkan bukan hanya di sela-sela, malah mengalokasikan waktu. Oh, kita Kita sisihkan mengalokasikan waktu. waktu. Iya. Hmm, oke. Jadi jam Berarti sekian sampai jam sekian ini adalah waktu buat saya. untuk hobi saya. Oke. Dan ternyata Oke, nggak berarti apa-apa loh. hmm, Malah kadang-kadang berarti boleh kadang-kadang Bunda keluarga Erika juga bilang, ya kan memang
iri dengan orang yang punya hobi malah menjadi aspirasi untuk Bunda mencari kesukaan dengan diri sendiri ya, dan bisa Ya, meluangkan betul. waktu sehingga itu juga menjadi suatu bentuk self love. Oke, Bunda yang lain kalau mau bertanya silahkan, monggo di kolom komentar kita bisa bertanya dengan Dokter Citra, penulis dari buku Self Love mengenai self love untuk Bunda saatnya mencintai diri sendiri. Silahkan aja bertanya mengenai apa itu self love, bagaimana cara mencintai diri sendiri, dan ini yang dari tadi saya mau tanya, apa sih dampaknya ketika kita tidak bisa mencintai diri sendiri? Apakah akan lebih buruk dengan kita apa ya namanya? Ketika kita tidak mencintai diri sendiri, apakah dampaknya akan lebih buruk dengan kita beremosi datar gitu atau untuk kasih sayang kepada keluarga? Bagaimana itu, Dok? Mungkin nggak tahu kalau emosi datar, tapi mungkin ada semacam kekeringan ya. Oh, Ada kekeringan. Oke. kekeringan ya itu ya. Jadi kalau misalnya kita, hmm, ibaratnya mungkin gini deh. Oke, kalau kita bareng sama orang yang kita cintai, kan ada rasa senang ya. Ada Hmm. rasa senang, ada rasa menikmati kebersamaan. Oke, kita sekarang sama diri kita nih. Senang nggak? Itu di situ. Apakah kita bisa Oh, menikmati nih kebersamaan waktu dengan diri kita? Seperti itu mungkin ya. oh, Jadi kalau oke. kita merasakan self love itu kita menikmati waktu, kita menikmati keberadaan diri kita Hmm. menghargai hal-hal yang ada dalam diri kita itu seperti itu. Seperti halnya seperti kalau misalnya kita dengan orang lain ya, orang Hmm. lain yang kita cintai, kita akan Hmm. memperhatikan dia sama sebetulnya. Jadi Oke. sebetulnya it's love. At the end of the day it's love. At the end of the day It's itu love. cinta. Cuma cinta Oke. kepada siapa gitu kan. Jadi bahwa kita Oh, baik. ternyata boleh loh mencintai diri kita sendiri. Jadi sebenarnya self love itu seperti memberikan Oke. kita permission ya, memberikan kita izin, Oke, izin oke, oke. untuk um, memperhatikan yang satu ini, yang satu yang di depan Hmm. cermin. Oke. Ya, Ini kita kembali ke pertanyaan dari Bunda Okta. Dok, tanda kita tidak mencintai diri sendiri itu apa aja ya, Dok? Tanda kita tidak mencintai diri sendiri. ya. Misalnya ketika kita hmm, apa ya seperti tadi ya kita tidak memperhatikan diri kita sendiri, kebutuhan kita. Nah, ya Kebutuhan kita, oke. jadi kita akhirnya apa ya semua yang kita perhatikan adalah kebutuhan orang lain, permintaan Hmm. orang lain, dan ya Oke. apa yang kita butuhkan sendiri kita nggak perhatikan. Nah itu antara lain, Hmm. ya itu antara lain salah satu bentuknya ya. Bisa beda-beda sih tentunya ya, Oke. setiap orang beda-beda. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa hmm, apa mencintai mencintai diri kita dengan cara yang memperhatikan sama seperti kita memperhatikan orang-orang lain yang kita cintai. Kalau kita tidak memperhatikan diri kita ya berarti kita kurang mencintai diri kita. Sebetulnya itu intinya. Oke. Kita kembali lagi ke pertanyaan lagi dari Bunda Susanti Evi. Bu, ketika kita dalam kondisi capek karena aktivitas masing-masing dan suami adalah tipe yang self love dengan me time-nya ngegame dan kita Hmm, berharap diperhatikan, gimana cara mengatasi rasa kesal itu, Bu? itu bagus tuh. Nah sebetulnya Hmm. self love tuh menjawab itu, menjawab Oke. itu. Jadi ketika kita hmm, kita boleh menginginkan waktu bersama pasangan ya tentunya boleh. Hmm. Tapi beda ketika kita tong kita kosong, kita berharap suami atau pasangan yang mengisi ke kita gitu, yang mengisi kita. Hmm. Dan itu malah resiko. Kalau tongnya bocor, wah nggak pernah penuh tuh. Ya. Nah kalau Oh, self love tuh beda. penuh. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Kita Hmm. menikmati keberadaan dengan diri kita. Terus oke, Hmm. kita mau meluangkan waktu dengan pasangan juga, it's okay. Tapi jadinya bukan dengan ekspektasi bahwa dialah yang eh, memenuhi tong cinta kasih kita itu. Ya, jadi Oke. sebenarnya self love menjawab itu ya. Oke. Jadi, Nah, cara mengembangkannya ya menemukan eh, meluangkan waktu dengan diri kita sendiri. Jadi ketika kita nulis misalnya kalau misalnya kita ngobrol deh sama orang yang kita suka, kamu sukanya apa? Kan gitu kan? Kamu pengen apa? Pengen ngapain? Mirip seperti itu, tapi kepada diri kita gitu. Nah, kadang-kadang oh, kita saking baik. sibuknya sama orang lain, saya sendiri pengennya apa ya? Saya pengen kemana ya? Saya pengen ngapain ya? Udah nggak tahu gitu. Jadinya akhirnya berharap orang lain yang mengisi ke kita ya itu nggak bisa sih. Oke.
Berarti Nah, mungkin memang bisa yang dicari susah kadang-kadang perempuan butuh connection ya. Nah, karena itu connection. connection satu sama lain itu juga membantu ya, Oke. teman-teman ya, keluarga yang lainnya, sehingga kita nggak bergantung pada orang-orang tertentu untuk memenuhi kita, tapi kita merasa menikmati connection. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Bunda Angru Maushi. Bagaimana ya dok caranya meningkatkan self love atau percaya diri khususnya bagi IRT ibu rumah tangga? Hmm? Yang sebelumnya working mom ya, Mm-mm. ada kayaknya tambahannya. Nah, iya, biasanya kita udah terbiasa dengan standar-standar ya. Standar bahwa seakan-akan oh karir itu lebih lebih oke atau lebih keren atau bagaimana ya. Tapi antara lain ya mungkin karena ketika kita eh, pergi bekerja nih misalnya, kita akan merawat penampilan misalnya. Kita mulai aja dari yang seperti itu. Bahwa ternyata Oke. di rumah pun kita bisa loh merawat penampilan, membuat kita feel good ya, feel good tentang itu. Kita mulai dari situ. Terus bahwa Oke. ternyata hal-hal yang kita lakukan itu butuh skill. Nah itu kadang-kadang kita suka lupa. Seakan-akan kalau di rumah itu berarti nggak butuh skill. Nah kita Nggak gimana supaya ngapa-ngapain. skill kita berkembang ya? Ya seperti itu. Jadi ternyata oh ada lagi nih yang bisa kita kembangkan. Ya selama ini apa yang kita kerjakan? Entah memasak, entah menata rumah. Ternyata bisa ada ilmu-ilmunya juga gitu. Nah ketika Berarti kita bisa melihatnya meningkatkan seperti itu, percaya ya kita diri ya dok mengembangkan ya? diri rasanya lain ya. Jadi lebih kayak Benar-benar. punya kapasitas gitu, punya kemampuan. Ya. Nah, salah satu hal yang saya anjurkan juga dan memang sudah banyak terbukti ya, itu adalah journaling. Nah, jadi kalau misalnya itu bisa jadi cara salah satu. Kalau kita ngobrol sama diri sendiri kan bingung ya, gimana caranya? Kan salah satu waktu kan kita, misalnya kita mau meluangkan waktu dengan orang yang kita kasih, kita bisa ngobrol gitu kan, misalnya. Tapi gimana cara ngobrol dengan diri sendiri? Nah, salah satu cara adalah journaling. Karena ketika kita menulis itu kan sebetulnya kita seperti bicara pada diri kita sendiri ya. Oh, Meluangkan oke. waktu, menerima, oh ya kekesalannya lah, kelebihannya lah, dan juga aspirasi-aspirasi, harapannya, kepingin ngapain, itu semua jadinya bisa tertuang, kita seperti mendengarkan diri kita sendiri. Penting, Oke. penting banget. Berarti untuk batasan kegiatan yang membuat kita merasakan dan mengenal diri sendiri itu tidak ada ya dok. Bisa dengan olahraga, bahkan bisa dengan masak. Itu kegiatannya merentangnya banyak ya dok. Ya pada akhirnya karena it's about us. Dan masing-masing kita tuh unik. Oke. Masing-masing kita tuh punya kelebihan dan kekurangan dan kesukaan masing-masing. Ya, Oke. jadi bisa lain-lain. Misalnya kalau kalau saya ini sejak pandemi ini bikin uh, diamond painting. Oh, Itu bagus. sebetulnya dari gambar ya, gambar yang ada yang mewarnai itu, tapi bedanya saya tempelin gitu. Misalnya ya itu contoh Oh, aja ya. oke. Nanti ada orang lain yang bercocok tanam. Nah, dan Oke. lain-lain ya. Tapi nggak harus hobi juga ya, bisa aja kegiatan yang memang sehari-hari itu yang paling disukai, bisa juga ya. Oke. Yang penting disukai ya Bunda Elrika Rosanti. Tidak harus punya hobi, yang penting kegiatan yang Bunda sukai, yang bisa bikin diri Bunda happy, begitu ya dok ya? Iya, misalnya kadang-kadang banyak perempuan memang suka connection ya, connection is important terutama. Sehingga kadang-kadang oke, kita bisa kontak teman lama, ya, say hi, saling menyemangati. Saya sempat ke kontak salah satu teman lama, ternyata, oh ternyata dia sempat kena COVID, misalnya, wah kita nggak tahu ya kan, are you okay? Ya saling menyemangati itu contohnya, ya. Atau Oke. kontak keluarga, anggota keluarga, itu juga possible. Jadi sesuatu yang ya bermakna ya jadinya, karena kan kita memperhatikan orang lain, tapi kita juga menikmatinya gitu. Nah itu antara lain. Dan itu biasanya nggak dianggap hobi, tapi bisa juga loh itu seperti hobi ya, seperti ya Oke. in a way, ya. Itu salah satu contoh. Dok, kenapa sih untuk perempuan ya, khususnya untuk para ibu, sepertinya sulit sekali untuk melakukan mencintai diri sendiri dan lebih mudah memberikan cintanya kepada orang lain? Ya, karena kita memang terlatih untuk itu ya, dan sebetulnya itu sesuatu yang indah. Bukan sesuatu yang buruk bahwa kita secara natural care sama orang. There's nothing wrong with it, ya. Tetapi supaya kita lengkapin aja sebetulnya. Lengkapi. Menanggapi Jadi diri. artinya care tentang orang lain nggak berarti nggak care terhadap diri sendiri. Sebetulnya itu aja, ya. Itu Oke. sebetulnya intinya. Oke, ini ada Jadi, lagi Bunda yang bertanya, yang ya pertanyaan boleh. awal kita tadi dok.
batasan self love, batasan self love dan egois itu apa ya dok batasannya? Oke, kalau kita memaksa orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita, nah itu namanya baru kita egois ya. Tapi kan justru yang kita lakukan dengan self love itu kebalik. Karena dengan kita memenuhi kebutuhan kita, jadinya bukan orang lain yang harus memenuhi diri kita. Jadi bahkan justru kita membantu orang lain. Nah jadi lain ya, sudut pandangnya lain, bukan hanya sekedar batasan. Bukan sekedar kayak oke, kalau kita me time 1 jam oke, kalau 3 jam nggak oke. Nggak seperti itu. Tetapi dasar dari kenapa kita me time itu misalnya. Ya, dan dasar dan hasil dari itu. Ya, karena kadang-kadang orang bisa menggunakan istilah itu tergantung gimana dianya kan gitu kan. Makanya itu karena itu kita penting kembali ke dasar. Bahwa dasarnya adalah nih, mungkin saya bacakan ya. Saya bacakan sepotong supaya kita berasa juga nih. Apa sih yang kita maksud? Ya, saya bacakan sepotong aja dari buku ini. Oke. Self-love mengingatkan kita bahwa kita ada karena cinta. Cinta ada di kedalaman diri kita. Terkadang kita perlu diingatkan untuk dapat menghidupkannya kembali. Kita perlu belajar untuk menggali, untuk menemukan mata air cinta yang tersembunyi. Kita diundang berlatih untuk merawat diri kita, mencintai manusia yang menatap kita di cermin. Apakah dia kurang sehat, letih, perlu perhatian? Bagaimana kita bisa mencintainya setiap hari sehingga ia semakin bertumbuh dalam cinta. Ya jadi sebetulnya self love itu kembali merasakan bahwa cinta itu ada di dalam diri kita. Itu artinya. Ya. Dan dari situ semakin bisa membantu orang juga. Jadi sama seperti pandemi nih ya, pandemi. Apa sih yang kita diminta lakukan? Kita diminta untuk melindungi diri kita. Coba, benar nggak? Dengan melindungi diri kita, kita melindungi orang lain. Nah, itu konsep itu sebetulnya. Jadi kan bukan egois ya. Egois banget sih dia pakai masker kan? Enggak. Malah justru kita berterima kasih pakai masker. Jadi dia melindungi dirinya sendiri dan melindungi orang lain. Nah, seperti itu sebetulnya konsep. Ya. Ternyata dalam kondisi pandemi kayak gini, protokol kesehatan yang sederhana seperti 3M itu merupakan bentuk self love ya dok, self love dari kita untuk orang supaya mencegah orang lain tertular penyakit ini, begitupun sebaliknya ya dok. Betul. Jadi itu cara kita memperhatikan keluarga juga kan. Kalau misalnya misalnya sakit, kita nggak bisa menolong keluarga, kita malah membahayakan keluarga. Nah itu konsepnya sama. Self love itu juga seperti itu. Ya, dengan merawat diri kita sendiri, kita jadi lebih bisa menjadi yang terbaik untuk keluarga kita ternyata. Ya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Bunda Okta. Dok, seberapa penting self love karena ada orang yang sangat memperhatikan keluarga tapi lupa diri sendiri? Ya seperti itu. Seperti tadi saya bilang di awal ya. Saya sarankan untuk bikin list. Bikin daftar, ya. Anggota keluarga yang mau diperhatiin siapa aja, ya kan? Kita memperhatikan suami, anak yang berapa, anggota keluarga lain mungkin ayah, ibu, kakak adik, kakek nenek dan lain-lain. Kita udah dimasukin belum ke daftar itu belum? Ya. Kan nggak bisa dong kita misalnya masak buat keluarga terus kita sendiri nggak makan. Ya, kalau kita sendiri nggak makan, akhirnya ya kita menjadi masalah buat orang lain juga dong, ya kan? Sama seperti yang masker oksigen itu. Ya dulu saya membuat penelitian juga ya. Dulu di Indonesia misalnya hamil anggur cukup banyak, sekarang sudah nggak terlalu. Kenapa? Ternyata antara lain karena gizi dan perkawinan ya. Ketika perempuan itu kawin muda atau sudah lanjut usia masih melahirkan, ternyata ketika dia makan paling terakhir dengan protein yang paling sedikit. Nah, hal seperti itu menyebabkan banyak penyakit ya ternyata ya. Nah, ketika seorang perempuan sakit, dia nggak bisa membantu keluarganya. Ya, jadi ternyata kita perlu juga nih ya meletakkan diri kita di dalam daftar, dan itu tidak berarti bahwa kita egois sama sekali ya, karena kita nggak berarti mencoret orang-orang lain dari daftar. Tidak seperti itu ya. Kita tetap boleh loh, boleh banget untuk merhatiin keluarga. Gak ada salahnya.
Ya. Berarti areanya jelas ya dok, bukan egois, bukan, tapi mencintai diri sendiri. Dengan mencintai diri sendiri bukan artinya kita tidak mencintai orang lain, bahkan dengan mencintai diri sendiri, cinta kita menjadi penuh dan bisa dipancarkan kepada keluarga kita. Ya, betul sekali. Ya. Betul sekali. Dok, Dan itu seperti itu. Mulai dari tarik napas, mulai dari memperhatikan ketegangan di otot, misalnya, ya, mulai dari hal sederhana. Ini saya ada video-videonya, jadi kalau mau dilihat di website saya ya, drcitra.wicaksana.org, itu ada beberapa video yang kita buat, dan kita buat untuk waktu itu untuk pekerja di garment. Ya, banyak juga ya perempuan yang kerja di garment, gak hanya perempuan memang, tapi itu bisa berguna juga untuk semua ya, untuk Hai Bunda ya, dan yang lain-lain bisa bisa ya mengembangkan menggunakan teknik-teknik sederhana aja ya, cuma berapa menit loh, cuma berapa menit ya, ternyata memperhatikan diri itu nggak seperti aduh egois karena kita seharian 24 jam, nggak juga. Nggak seperti itu, kalau gitu kita sering nggak luangkan tuh yang berapa menit aja. Kalau gitu ada durasi waktunya nggak sih dok? Misalkan dalam satu hari kita berapa jam untuk self love, atau nggak ada batasan waktu, sepanjang waktu kita bisa menerapkan ini gitu. Ada batasan waktunya nggak dok? Karena ini adalah dasar dan pendekatan cara pandang. Jadi sebetulnya yang paling utama adalah that shift. Shift bahwa yang tadinya kita mikir, oh ya saya harus begini buat orang-orang lain, ya, sehingga kitanya jadi kayak kosong di dalam gitu, menjadi sesuatu yang berbeda sudut pandang. Jadi kita terisi dari dalam, dan dari keterisian itu kita berbagi. Jadi itu yang nomor satu. Kalau karena itu adalah shift of paradigm, sudut pandang yang berbeda, jadi otomatis ya jadi berubah semua. Jadi bukan hanya waktu-waktu tertentu. Ya. Nah, kemudian waktu-waktu yang di sela-sela itu kita mulai memperhatikan. Sekarang deh coba dengan beberapa menit aja. Kita rasakan, tarik nafas ke perut. Rasakan. Wah, rasa hidupnya ya. That breath of fresh air. Kita izinkan untuk kita bernafas. Mulai aja dari seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang kalau enggak orang mikir me time itu harus seharian pergi jalan-jalan kemana. Oh boleh, enggak ada yang ngelarang ya. Tapi kalau misalnya kita kayak begitu jadi agak lebih sulit. Kalau kayak gitu jadi agak lebih sulit. Tapi kalau misalnya kita bagi dari sepanjang hari itu ada momen-momen ya, di tengah-tengah habis selesai masak, habis selesai nemenin anak belajar di apa namanya PJJ ya. Jadi ibu-ibu banyak yang jadi harus wajib homeschooling kan jadinya. Waduh nih belajar matematika lagi, segala macam yang tadinya mungkin udah lupa harus ini ikut ngapalin sama anaknya ya. Nah misalnya kayak gitu, tapi di sela-sela itu ketika kita napas, ternyata anak kita belajarnya juga lebih enak. Nah jadi bukan hanya buat kita ya. Jadi seperti itu sih mulai. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Bunda Mika. Mika ini ada hubungan tadi dengan me time. Mau nanya, untuk bagi waktu atau waktu yang cocok untuk me time itu kapan ya? Nah, seperti itu tadi ya, kita mesti cari yang cocok untuk masing-masing kita. Sesuai sama kebutuhan kita. Jadi misalnya ada bunda yang mungkin bangun lebih pagi dari anggota keluarga yang lain. Nah, itu kan seringnya misalnya ada kayak gitu. Mungkin saat itu baik. Ya, kita untuk mulai untuk grounding kalau kita bilang ya, berakar pada diri sendiri. Nah, itu mulai dari situ. Ya. Kita bisa cari nih sela-sela. Oh, ini anak saya lagi belajar jam segini. Oh, atau misalnya waktu ini saya butuh nih tidur siang, ya quick nap misalnya, bisa juga. Atau di sore hari, di malam hari. Tiap-tiap orang beda-beda, jadi nggak ada kayak aturannya harus berapa jam, gitu berapa menit, kapan saja, nggak seperti itu ya. Tiap-tiap orang bisa mencari apa yang paling cocok untuk dirinya masing-masing. Oke, kalau dari self love ini sendiri, kasus apa sih dok yang paling sering dilaporkan mengenai dampak dari orang yang tidak bisa mencintai diri sendiri? Kasus yang paling sering terjadi apa dok? Ketika orang membutuhkan orang lain untuk mencintai dia, sehingga sedemikian sensitif, ada kayak kekosongan ya di dalam diri yang ini semakin lama makin banyak, sedih sih kita ngelihatnya ya.
Jadinya akhirnya diri itu jadi nggak berharga gitu. Nggak berharga dan bahkan kadang-kadang saking kosongnya ada orang-orang yang jadi menyakiti diri sendiri itu sedih sekali sih. Memang ya itu ada ya. Nah itu kebalikan dari self love jadinya ya. Karena kan kita malah jadi kita yang jadi menyakiti diri sendiri. Itu yang kita paling gak mau. Itu yang paling sering terjadi ya dok. Banyak terjadi. Tapi kalau kita sering-seringan ya lain-lain ya. Ada yang macam-macam lah kalau itu. Oke. Tergantung Ini lagi penelitiannya. pertanyaan dari Bunda Ayu Tanisa. Dok, self reward seperti membeli sesuatu untuk diri sendiri baik gak sih? Kapan kita tahu kalau sudah berlebihan dan jadi tidak baik? Wah, ini self love dengan cara membeli materi. Retail Gimana terapi. itu? Ya kalau zaman sekarang itu online ya, shopping online. Apa-apa mudah sekarang belanjanya. Iya. Mungkin kembali seperti yang saya bilang tadi ketika kita membuat daftar. Oke. Nih, kita punya anak. Katakan anak kita 2. Kita tambahin nih. Anak kita 3 nih, 1 kita. Seberapa sih yang wajar, yang oke gitu. Ya kan? Berdasarkan budget kita, berdasarkan kondisi kita, berdasarkan ini untuk apa dan lain-lain ya. Jadi kan memang nggak ada rumusnya ya. Ya mungkin kalau misalnya orang-orang ekonomi atau orang-orang yang perhitungan finansial mungkin ada rumus-rumus finansialnya seperti itu. Tapi lebih atau kurangnya kan tergantung kondisi masing-masing. Tapi pada akhirnya, apakah kita bisa menempatkan kita setara aja deh. Itu aja, mulai dari situ. Ya. Jadi tidak menganaktirikan diri kita sendiri kan gitu. Ya, oke, anak kita udah nggak muat sepatunya, dia butuh sepatu baru. Kita butuh nggak gitu kan? Tapi ada juga yang sebetulnya mengisi kekosongan itu jadi lain. Ya. Jadi sebetulnya mengisi kekosongan ya udah, jadi sepatunya ada 500 dan tetap aja kurang. Nah, itu berarti sebetulnya lain sama si self love itu ya. Karena berarti mungkin kita justru malah perlu meluangkan waktu untuk kenalan nih sama saya, sama diri saya. Kamu apa yang kamu rasakan ketika kamu dapat sepatu baru? Iya, saya ngerasa kayaknya saya diperhatikan. Kamu kurang perhatian. Oke. Yuk kita kasih perhatian. Perhatian yang sesungguhnya. Ya. Perhatian yang lebih dari sekedar sepatu. Wah, ketika kayak gitu mungkin kita bisa sedih-sedih tuh, ingat-ingat masa-masa yang kita kurang perhatian atau apa. Tetapi intinya adalah kita jadi melahirkan lagi kemampuan untuk memperhatikan yang benar-benar lebih dalam, bukan hanya dengan mengisi kekosongan dengan benda-benda, ya. Karena pada akhirnya tentang relasi kita dengan diri sendiri, sebetulnya self love itu tentang Baik. Ini ada lagi pertanyaan yang sangat dalam nih dok, banyak sekali nih sepertinya mengalami. Bunda NPR, bagaimana caranya untuk melakukan self-love setelah bertahun-tahun hidup dengan orang toksik dan dihina secara verbal? Nah, orang-orang toksik nih lagi hype dibicarakan di dunia psikologi mengenai orang-orang toksik. relationships Bagaimana ya. dok dihubungkan dengan self-love ini dok? Ya, ini saya sering temukan waktu ketika saya kerja di pusat krisis terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan ya. Memang itu kan bentuk kekerasan sebetulnya ya, kekerasan verbal. Pertanyaannya adalah, berarti self-love-nya itu kurangnya udah dari dulu ya. Karena ketika kita mengizinkan diri kita dihina, ya, berarti kita nggak menghargai diri kita juga ya. Bayangkan kita punya anak, ya, terus anak kita dihina, dikatakan secara verbal, apa yang akan kita lakukan? Kan seperti itu ya. Sama kan? Kita mencintai seorang, ya entah orang tua kita atau anak kita atau siapa. Terus kita kan nggak mau juga ya dia diperlakukan dengan semena-mena, kita nggak akan mengizinkan itu. Kita akan mengatakan, wah, jangan katakan itu kepada anak saya ya. Itu tidak benar, misalnya kayak gitu. Atau kita akan membela anak kita akan mengasihi anak kita. Nggak benar kok, itu nggak benar yang dia bilang ya. Kamu sebetulnya berharga, gitu kan? Itu contohnya aja. Jadi ketika ini salah satu cara teknik yang sederhana dari self love adalah tempatkan aja deh diri kita ke orang lain yang kita cintai. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita katakan kepada dia? Oke, sekarang ternyata udah terjadi ya. Jadi kan ini dalam konteks sudah terjadi. Oke, udah terjadi nih kepada anak kita. Ternyata dia punya teman yang ya abusive ya, misalnya kayak gitu. Apa yang kita sampaikan kepada dia? Ya.
bagaimana caranya kita menghibur dia, menaikkan lagi harga diri dia, kan gitu. Dan bahkan kalau di sini PR-nya berarti bukan hanya karena bukan bukan hanya karena toxic relationship itu makanya harga dirinya kurang atau self love-nya kurang. Berarti self love dari sebelumnya kurang sehingga kita jadi cenderung untuk terbawa dalam toxic relationship. Karena kalau kita merasa diri kita berharga, kita nggak sedemikian mau ya untuk berhadapan dengan kondisi seperti itu. Nah, seperti yang saya cerita tadi tentang ibu-ibu yang arisan tadi, ya buat dia sesuatu yang biasa gitu. Karena untuk menghadapi kekerasan ya, dipukul oleh menurut suaminya. dalam lingkungan itu pemukulan oleh suami itu ya wajar, istri dipukul ya wajar gitu. Berarti dari awalnya self love-nya sudah kurang, maka itu dia mengizinkan dirinya secara tidak sadar untuk diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Ya. Oke, baik. Oke, ada lagi pertanyaan dari Bunda yang tadi ya, Bunda Angru Mausi. Dok, bagaimana menjelaskan ke pasangan kalau kita melakukan atau ingin mencapai hal-hal tertentu dalam rangka self love, namun pasangan melihatnya sebagai hal yang egois karena seharusnya lebih memprioritaskan anak, suami atau keluarga. Oh, ini sepertinya pasangannya yang agak-agak kurang self love ya, jadi mencari perhatian dari istri. Iya, kenyataannya ini banyak. Ya, maksudnya sama seperti yang tadi saya bilang bahwa ya itu terjadi karena ada juga pasangan yang melakukan kekerasan kan. Jadi memang itu ya polanya memang pola kita sedang bertumbuh kembang bersama nih sebagai masyarakat, dalam pasangan-pasangan kita sedang bertumbuh banyak. Nah, jadi pertama-tama kalau kita merasa kita jadinya ditantang ya untuk betul-betul merasakan self love yang dalam banget, yang sedemikian sehingga orang itu juga merasakan bahwa it's love for you too. Jadi kalau yang saat ini kan orang itu merasa bahwa kalau misalnya kita love kepada diri kita, berarti kita nggak cinta sama dia. Padahal kan nggak kayak gitu ya. Nah, ini yang terjadi misalnya katakan kakak sama adik ya, mama sayang sama kakak, artinya nggak sayang sama adik kan gitu. Padahal kan enggak. Jadi kita menyayangi kakak dan menyayangi adik, dan kalau mereka saling menyayangi dan merasakannya bahwa wah, kita bersyukur ya bahwa semua disayang, bukan hanya saya atau bukan hanya satu orang. Ini sama gitu. Jadi menempatkan diri kita sebagai anggota keluarga sebetulnya itu. Ya. Nah, untuk itu jadi bagaimana supaya pasangan itu ngerasa bahwa wah, saya bersyukur ya kamu self love sehingga kamu penuh cinta kasih ternyata. Karena kamu jadi lebih happy. Ketika kamu lebih happy, kita juga ikut lebih happy. Kan gitu. Ya. Jadi meyakinkannya itu bukan dengan ya saya butuh ini dong supaya kayak gitu-gitu kan jadi kayak rebutan, kayak anak kecil rebutan yang mana nih yang diperhatiin kan gitu ya. Enggak, tapi kayak kita mengembangkannya seperti itu. Ya. Bahkan kadang-kadang nih saya malah diingatkan sama suami saya, wah, kamu butuh self love. Go spend time for yourself. Jadi kadang-kadang malah justru ketika pasangan tuh ngerasa gitu, kamu kayaknya udah mulai letih nih gitu, kamu butuh nih gitu, your time for yourself gitu ya, what do you wanna do gitu kan. Nah, itu jadi akhirnya karena orang merasa bahwa ternyata bermanfaat untuk keluarga juga happy gitu ketika kitanya happy. Nah, ternyata jadi mengubah sudut pandangnya seperti itu. Memang nggak sederhana ya, butuh proses karena mungkin pola komunikasi keluarganya udah agak beda gitu ya. Tapi ketika orang merasakan wow, ketika istri saya ini menghidupi self love, wow, dia jadi happy, dia jadi penuh cinta, rasanya enak, nikmat, saya juga mau nih jadi kayak gitu ya. Jadi bukannya kayak ya kamu me time terus jadinya saya nggak punya waktu buat kamu, nggak punya waktu buat saya, kan rebutan ya. Jadi kayak anak kecil ya, benar-benar jadi rebutan perhatian istrinya ya, sepertinya ya. Iya. Baik. Nah, terus kalau misalkan untuk sejak kapan kita bisa menerapkan mengajarkan self love ini pada anak, Dok? Kita mulai dari diri kita. Nah, di buku ini salah satu penulisnya, kita kan banyak ya nulisnya rame-rame. Salah satu penulisnya adalah memang early childhood education specialist. Dan menarik banget bahwa dia mengatakan di sini bahwa self love is a responsibility, adalah tanggung jawab seorang
orang tua terhadap anak itu mulai dari self love. Oke. Jadi ternyata self love itu mulai dari kita kasih contoh. Kita kasih contoh. Dan sebetulnya kan Oke. sama ya, misalnya contohnya kita pengen anak kita mandi misalnya. Kan kita mulai dari kita sendiri juga mandi. Kita mau anak kita makan, kita sendiri makan. Jadi misalnya antara lain ibu saya tuh nggak doyan makan kalau kita bilang. Dia lebih doyan makanya buku. Ibu saya profesor sastra. Jadi ya makanya buku kalau saya bilang. Nah, jadi kalau kita dulu di rumah itu kan ibu, oh makan makan makan. Ibu udah makan belum? Enggak usah nanti aja. Ya kan? Jadi oke. Jadinya kan oh nah ternyata apa ya selera makannya ya biasa-biasa aja. Nah kalau di keluarga suami saya beda. Jadi ibu mertua saya itu doyan masak dan doyan sekali Oh, makan. Ya, oke. wah dia tuh menikmati nih, wah dia masak apa, dia makan. Anak-anaknya pada doyan makan jadinya. Ya, kenapa? Karena dia sendiri juga suka dan doyan. Ya, jadi seperti itu sebetulnya self love itu seperti itu ya. Tapi di rumah saya, ya kita semua suka membaca. Ya, kenapa? Karena ibu saya suka sekali membaca. Ya, jadi memang ternyata kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, ternyata jadi Oh, ibu saya baik. nggak pernah tuh maksa kita untuk baca, tapi nyuruh kita makan sering. Kalau Buat di sendiri keluarga ya. suami saya, oh nggak perlu disuruh makan. Hmm. Ya, mau dari Oke. harumnya aja semua udah kumpul kan gitu. Ya, jadi ternyata seperti itu ya, seperti itu. Self love Hmm. itu seperti itu. Oke, berarti dari kita mengenalkan, membiarkan anak menyukai suatu hobi yang dia pilih, itu pun sudah merupakan contoh bagaimana kita menerapkan self love pada diri dia sendiri ya, Dok? Sebetulnya rasa berharga ya, self esteem. Bahwa dirinya Self berharga, esteem. tapi nggak berarti bahwa dia lebih berharga dari orang lain, nggak juga. Tapi karena dirinya Oh, berharga, maka dia bisa untuk care pada orang lain. Jadi mengembangkan kualitas itu. Ya itu mengembangkan. Oh, berarti. banyak hal-hal kecil yang kita bisa lakukan. Antara lain cuma memperhatikan aja dia. Oh kamu bagus ya, kamu sangat teliti dalam hal ini. Kamu senang ketika kamu teliti itu. Oh ya, misalnya dia misalnya melakukan. Jadi kita ketika memperhatikan itu membantu dia untuk mengenali diri kan. Nah, ketika dia mengenali diri itu dia bertumbuh dalam self love. Oke, ini ada lagi yang nanya, Dok. Dari Bunda Husnaini. Dok, bagaimana cara saya menghadapi suami yang tidak menghargai saya dan tanpa disadari saya melampiaskan pada anak? Nah, bagaimana nih, Dok? Nah, itu sedih juga ya. Oke, pertama-tama kita menghargai diri kita nggak? Kita mulai dari situ deh. Ya, Oh, kita nggak bisa ngubah orang. jangan Seringkali bisa kita jadi kecewa terus karena kita berharap orang harusnya dia begini dong. Nah, self love itu antara lain dari kita mulai dari diri kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghargai diri kita? Oh, Ya. baik. Nah, ketika kita bisa menghargai diri kita dan rasanya enak, oh ternyata seperti ini nih, saya merasa berharga ya. Seperti apa sih berharganya? Oh, saya bisa melakukan apa? Ya, saya 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 punya hal-hal positif tentang diri saya, ya. Hal-hal yang kita syukuri tentang diri kita. Nah, ketika kita ngisi diri kita dengan syukur, dengan rasa mengenal diri yang positif ini, nah itu yang kita terus kembangkan sehingga kita bantu anak kita juga begitu. Ya, jadi kalau sekarang kan kayak kita berharap dari suami nggak ngasih, terus kita jadinya malah justru lari ke anak ya. Kecewa. Itu iya, jadi akhirnya kita juga nggak happy tentang diri kita biasanya kalau kayak gitu. Ya. Baik, baik. Jadi itu Jadi nggak jangan bukan self love diharapkan juga merubah. jadi akhirnya. Ya, jadi nah kita mulai memahami. eh, Oke, sebetulnya ini yang saya harapkan dari orang lain, tapi yang saya bisa berikan kepada diri saya sendiri apa? Mulai dari situ deh. Ya. Oke, Jadi dengan gitu nggak jangan bergantung terus, berharap. oh harusnya suami saya melakukan A, melakukan B. Ya nggak tahu, ya nggak bisa ya kita maksa orang lain lakukan A atau B. Jadi kita jangan mengharapkan orang lain berubah, tapi lebih baik ke diri kita sendiri aja ya, Dok. Bagaimana cara Mulai terbaik dari untuk situ. menghargai diri kita. Oke, baik-baik. Terima kasih banyak, dokter. Tak terasa sudah satu Sama-sama. jam kita ngobrol mengenai Iya nih. self-love untuk Ya, Bunda saatnya Bunda mencintai diri sendiri. Dok, kalau bisa disummary singkat, dok, bagaimana sih mengenai self-love kepada Bunda dan akhirnya berdampak pada orang lain? Silahkan, dok, summary singkatnya. oke. Ya, jadi intinya di dalam diri kita ada sumber cinta. Dan ketika kita mulai dengan mengenal diri kita,
menemukan sumber cinta itu, mengalirkannya kepada diri kita, itu akan mengalir kepada orang lain dengan lebih mudah. Nah, memang ada proses dan teknik-teknik yang kita perlu pelajari. Untuk itu ya bisa dilihat di buku ini kalau mau. IG self love bisa di add, bisa dan dari situ. Atau ada juga beberapa video dan lain-lain di website saya drcitra.wicaksana.org. Tapi intinya kita bermulai dari diri kita sendiri. Bahwa saat ini hadir bersama Hai Bunda, itu artinya kita proses sebetulnya. Ini sebetulnya bentuk dari self love. Iya, karena kan artinya kita meluangkan waktu buat diri kita kan. Mau mengatakan, saya pengen belajar, saya pengen belajar self love itu apa? Saya pengen memperhatikan diri kita sendiri. Itu langkah. Ya, jadi selamat karena sudah mengambil langkah. Ya. Dan semoga cinta kasih yang kita rasakan bisa terus semakin mengalir kepada keluarga dan orang-orang. Keren emang dokter Citra nih. Makasih banyak ya dok atas waktunya, atas ilmunya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk bunda-bunda di luar sana dan menjadi inspirasi. Terima kasih banyak dok. Selamat, bye-bye. Bye. Oke Bunda, demikian Instagram Live kami bersama dengan Dr. Citra mengenai self-love. Dan sebagai penutup, jangan lupa juga dalam masa pandemi ini kita terapkan terus 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Jangan lupa juga terus terapkan protokol kesehatan demi kesehatan Bunda dan keluarga. Saya Zika Zakia menyampaikan terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bunda.